New way ini berarti 3. Yang pertama adalah cara baru, terus kemudian produk baru, dan market baru. Halo semuanya, selamat datang di Palanta, podcast saluran anti fraud Kanwil 2 Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Angga Setiawan yang kali ini akan menemani rekan-rekan semua pada episode podcast Ganyang Fraud kali ini. Podcast Ganyang Fraud ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh manajemen resiko kantor pusat yang akan dibawakan setiap bulannya dengan tema yang berbeda-beda. Untuk episode kali ini telah bergabung dengan kita bersama Bapak Mariono selaku pemimpin wilayah Kanwil 2 Pekanbaru. Selamat datang, Pak. Selamat siang, Mas. Selamat siang juga, Pak. Jadi sebelumnya kita mulai ngobrol-ngobrol nih, Pak, saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Pak. Sama-sama, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini bagaimana nih, Pak? Kan kebetulan sudah dilonggarkan ya soal mudik juga. Apa Bapak mengalami juga mudik bersama-sama atau mungkin sudah sama-sama macet-macetan atau gimana gitu? Oke. Baik, masih Mas Angga nih. Satu hal yang berbeda untuk tahun ini kita bisa mudik bareng ya, dan itu pasti membahagiakan semua orang gitu, baik secara pribadi maupun secara institusi gitu, pegadaian gitu. Momen mudik ini mengembalikan semangat kita untuk menjalani aktivitas rutinitas seperti sedia kala. Jadi sesudah pasca pandemi gitu ya. Saya pun sangat-sangat senang gitu kan. Gerakan masyarakat itu otomatis akan diikuti oleh pergerakan roda ekonomi. Seperti itu, banyak uang yang beredar, terus kemudian juga banyak aktivitas nasabah menggadai maupun menebus barang jaminannya. Sehingga itu membangkitkan semangat kita gitu ya, sebagai insan pegadaian gitu ya, seperti itu. Baik, Pak. Podcast kali ini temanya adalah fresh air. Jadi ini adalah strategi bagaimana mengamalkan budaya akhlak baik di luar maupun di dalam pekerjaan dan juga strategi pencegahan fraud. Fresh air ini juga diartikan bahwa angin segar gitu, Pak. Karena kan di tahun 2022 ini banyak hal baru yang terjadi atau banyak hal yang lama kembali terjadi lagi. Dan juga seingat saya juga di tahun ini kita dari Kanwil 2 Pekanbaru itu juga mencanangkan slogan gitu, triple N atau triple new, new spirit, new habit, dan new way, di mana penerapan new habitnya itu adalah implementasi budaya akhlak. Nah, terkait triple N ini atau triple new ini, apa sih Pak yang menjadi latar belakang gitu, atau ide apa atau keresahan apa yang menyebabkan bahwa slogan ini muncul gitu di Kanwil 2 Pekanbaru? Oke. Baik, terima kasih Mas Angga. Tema akhlak untuk Kanwil 2 Pekanbaru yaitu triple new. Yang pertama adalah new spirit, new habit, dan new way. Nah, faktor yang pertama adalah di tahun 2021 banyak sekali terjadi pengungkapan kasus-kasus fraud yang mana dilakukannya bukan di tahun 2021, tapi jauh sebelum itu, bisa 3 atau 4 tahun sebelumnya baru terungkap. Nah, terus kemudian di sisi lain faktor eksternalnya adalah di masa pandemi justru banyak bermunculan industri gade, baik dari swasta maupun BUMN lain, itu termasuk juga adanya produk-produk substitusi dari gade itu sendiri, yaitu adanya pinjol, terus kemudian juga fintech dan lain sebagainya tersebut, sehingga itu lambat laun akan mengancam eksistensi dari jasa gade kita. Nah, singkatnya, kalau untuk yang faktor pertama tadi, maka dengan adanya kasus itu akan berdampak psikologis. Jangan-jangan saya terbawa, jangan-jangan saya terseret. Nah, ini termasuk ranah tipikor. Terus kita juga dibebani
aku nanti kena hukuman disiplin apa, terus kemudian aku nanti kena TGR enggak gitu dan lain sebagainya. Nah, pikiran-pikiran itulah yang menurunkan motivasi dan semangat teman-teman. Maka coba kita create satu nilai value new spirit, gitu ya. Terus kemudian kalau untuk yang new habit, ya, dengan timbulnya kasus fraud tadi yang berdampak secara material gitu, itu bukan hanya disebabkan oleh niat dari pelaku, tapi juga karena peluang gitu. Peluang itu yang ciptakan adalah para pegawai di lingkungan pelaku itu. Nah, ketika kita lengah tidak komplain terhadap SOP, maka muncullah itu fraud. Maka ayo kita perbaiki habit kita, termasuk juga pelayanan kita. Jangan sampai layanan kita ala kadarnya, sementara pesaing hadir dengan pelayanan yang excellent. Gitu. Nah, ayo kita perbaiki dengan habit yang baru. Dan yang terakhir adalah new way. Nah, new way ini berarti 3. Yang pertama adalah cara baru, terus kemudian produk baru, dan market baru. Kalau kita memasarkan atau mengembangkan bisnis Gade ini dan produk mikro dengan cara-cara yang existing ya, atau kita biasa sebut business as usual, maka ini akan segera digerus oleh pesaing. Gitu kan. Maka diperlukan cara-cara baru. Demikian juga halnya new market gitu. Kita harus cari daerah-daerah baru yang selama ini belum terlayani oleh jasa pegadaian. Nah, di sini ada program co-location bersama Induk Holding ya, Pak. Itu sangat inline dengan subtema kita, new market. Dan yang terakhir adalah new product. Kita banyak kembangkan nih, ada Gade saham, ada Gade invoice, Gade PKS. Nah, itulah yang akan menjadi fokus kita ke depan. Gitu, Mas. Oh, baik, Pak. Saya juga tertarik terhadap new habit tadi ya, Pak. Di mana Bapak bilang karena ternyata memang ada peluang atau ternyata ada implementasi dari perilaku pegawai sendiri yang ternyata tidak, yang menyebabkan peluang fraud itu ada gitu. Nah, sebenarnya implementasi budayanya yang diperlihatkan dari perilakunya itu sebenarnya apa sih Pak yang harus ditingkatkan terlebih dahulu gitu? Terutama kan di akhlak itu kan ada amanah, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada adaptif, dan ada kolaboratif gitu Pak. Oke, siap. Jadi kalau kita kaitkan kejadian fraud tadi dengan nilai-nilai akhlak itu, semuanya masuk. Ya. Kita mulai dari A ya, amanah gitu. Berarti si pelaku fraud itu tidak amanah. Dan orang-orang sekitarnya yang menciptakan peluang fraud itu juga tidak amanah. Terus kemudian juga bisa jadi juga kalau misalkan pelaku fraudnya adalah nasabah, bisa jadi pegawai kita kurang kompeten, capability menaksir kita perlu ditingkatkan. Terus kemudian juga kolaboratif ya, ini di unsur kolaboratif ini dan unsur harmonis ya. Nah, kita tuh sepertinya kurang. Kita sebagai pimpinan mungkin nggak bisa menangkap, oh sebetulnya anak ini ada dalam tekanan, ada dalam desakan ekonomi gitu. Nah, sementara si pegawai ini juga mau mengutarakan bahwa dia sedang menghadapi masalah, itu tidak berani gitu, sehingga udah ambil jalan pintas, udahlah gitu, pinjaman dulu, besok kalau ada rezeki nanti segera diganti. Itu awalnya. Jadi hampir semua nilai-nilai akhlak itu masuk, Mas. Oh gitu. Terus kan sudah sampai ke 5 bulan ya ini Pak jatuhnya. Mungkin 5 bulan penerapan dari triple new ini. Kira-kira komitmen dari teman-teman di operasional ataupun di Kanwil itu sendiri sejauh apa sih Pak Bapak menilainya begitu terkait triple new ini? Oke, ini kita menggunakan tolok ukur dari Forum Peningkatan Kinerja ya, gitu. Saya melihat nilai-nilai dari budaya akhlak ini, terus kemudian kita kaitkan dengan penerapan triple new ini, alhamdulillah sih sudah menunjukkan perbaikannya. Ini faktor indikasinya adalah
nilai dari FPK ini membaik dari sisi engagement dan menurun dari sisi entropi. Nah, dan saya yakin sih dengan adanya sosialisasi yang terus berkelanjutan, juga penerapan role model dari para pimpinan, saya yakin ini nilai-nilai triple new ini akan berdampak bagus terhadap penerapan nilai-nilai akhlak di Kanwil 2 Pekanbaru khususnya. Oh, gitu. Baik, Pak. Terkait dengan ini kan triple new ini kan suatu perubahan gitu ya, Pak. Bapak ingin mendorong suatu perubahan sehingga goals-nya kan adalah keberhasilan gitu. Yes. Dan kita selalu mengatakan bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mau berubah itu adalah orang yang keluar dari zona nyaman gitu misalnya, Pak. Lalu kan tidak semua orang punya kemampuan yang sama untuk keluar dari zona nyamannya. Gitu. Ada yang sudah keluar, ada yang terlambat keluar, ataupun ada yang belum sama sekali keluar dari zona nyaman. Ini pernah nggak Pak ada pengalaman dari Bapak gitu? Ketika Bapak ternyata menyadari bahwa zona nyaman itu yang Bapak alami saat ini gitu. Jadi pada saat itu Bapak ngalamin ini ternyata zona nyaman gitu. Itu pengalaman Bapak seperti apa sih Pak pada saat Bapak menyadari zona nyaman lalu Bapak pengen keluar gitu. Nah itu gimana Pak? Oke. Nah, suatu saat kita merasa diri kita itu dalam kondisi fine-fine saja gitu ya Mas ya. Nah, terus kemudian dari sisi kinerja juga ya walaupun nggak tinggi-tinggi amat, kita juga udah di rata-rata lah gitu, di atas rata-rata dikit gitu. Terus kemudian juga di suasana kerja kita juga tidak ada konflik, tidak ada challenge yang menantang gitu, tidak ada kondisi yang menantang. Terus kemudian juga tidak ada hal-hal yang bersifat extraordinary gitu, sehingga kita benar-benar hanyut dalam daily activity yang nyaman gitu. Suatu saat kita baru tersadar bahwa ternyata kita itu ibaratnya seperti katak yang di dalam panci rebusan itu kan. Pertama hangatnya pelan-pelan meningkat dan tubuh kita masih bisa mengadaptasi dengan perubahan suhu itu. Tapi tanpa disadari ternyata begitu airnya sudah terlalu panas, tenaga kita habis untuk keluar kayak gitu. Pasti saya pernah mengalaminya. Ini juga analogi yang menarik gitu Pak. Tadi Bapak bilang kan ada katak dalam panci yang hangat gitu. Terus pada saat titik apa sih Bapak sadar terus bagaimana Bapak keluarnya gitu Pak dari situ? Kita mulai sadar itu ketika kita mengevaluasi dari kinerja kita secara bulanan, secara tahunan, ternyata kita harus berubah dan di momen itu, tahun berikutnya, kita terapkan inisiatif strategik baru. Kita harus berubah, kita harus lebih baik lagi. Seperti itu. Berarti memang mulainya itu dari kesadaran untuk mengevaluasi diri sendiri ya Pak. Artinya kita berpikir secara progresif, kita berikan yang terbaik untuk hal di depannya, kita perbaiki hal di sekitar kita gitu Pak. Betul. Karena saya mungkin juga izin saya mengutip juga Pak dari filsuf Yunani bahwa seluruh segala sesuatu itu pasti berubah gitu Pak. Karena kan bahkan yang tetap itu saja bahkan adalah perubahan itu sendiri bahwa kita harus berubah terus-menerus gitu Pak. Nah, satu hal yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Dan saya mengalami beberapa masa di mana ketika saya mengajak teman-teman saya untuk berubah gitu. Pasti dong ada yang exactly oke, ada yang wait and see, ada juga yang jelas-jelas resisten, menolak gitu ya. Nah, tapi target saya semua harus ikut berubah gitu. Nah, dari 3 level ini ya kita lakukan treatment yang berbeda, pendekatannya berbeda gitu. Kalau yang sudah langsung setuju tidak ada masalah, tapi inilah yang akan saya jadikan agen-agen perubahan. Ayo ajak temanmu, ayo ajak temanmu. Terus kemudian kita masuk ke level yang posisi middle ya, wait and see. Kita berikan pemahaman, kita yakinkan bahwa
perubahan itu diperlukan supaya kita tetap bertahan. Nah, yang terakhir adalah yang benar-benar menolak gitu ya. Ya tentu kita pakai target waktu kan. Kita lakukan pendekatan, terus kemudian kasih penjelasan, kita ajak untuk berubah gitu ya. Terus gitu. Namun kadangkala nggak semuanya berhasil gitu ya. Ini hal yang menarik juga bagi saya gitu Pak, ketika Bapak bilang bahwa ada tahap-tahapan gitu dari yang diajak, yang gampang diajak kolaborasi, terus yang masih wait and see dalam hal berkolaborasi, ataupun yang sedikit yang susah diajak kolaborasi gitu. Bahwa dia yang ketika diajak susah kolaborasi, Bapak tetapkan target waktu, bahwa ketika sampai target waktu itu dia tidak bisa diajak kolaborasi, maka gerbongnya akan ditinggal gitu Pak. Nah, dalam hal ini sebenarnya pada saat Bapak menentukan itu apa sih Pak hambatan utamanya gitu ketika mengajak ini? Maksudnya pada saat Bapak mengajak, Bapak yakin tuh barrier pertama yang harus Bapak runtuhkan untuk supaya dia bisa diajak kerjasama tuh apa sih Pak? Hambatan pertamanya gitu. Apakah dengan Bapak harus mengajak terus-terusan, ataukah Bapak memerintahkan sesuatu atau seperti apa gitu? Yang pertama dan paling susah menyadarkan teman-teman yang resisten terhadap perubahan itu adalah merubah mindset gitu ya. Mindsetnya ini benar-benar aku tuh udah the best, aku tuh udah besar, aku udah on the track seperti itu ya. Aku udah perfect gitu ya. Nah, di kita ada 3 jenis treatment ya, ataupun coaching gitu ya. Dimana coaching yang pertama itu adalah coaching one on one gitu ya, terkait dengan performance. Terus kemudian coaching yang kedua adalah coaching development, dan yang ketiga adalah coaching meaning and purpose. Nah, ketika teman-teman di level yang pro perubahan tuh paling kita treatment dengan coaching performance, karena memang dia sudah tahu gitu ya, cuman arahnya saja gitu ya. Nah, sementara kalau yang wait and see ini kita selain coaching performance juga coaching development gitu. Kita bangun dulu nih nilai-nilai apa yang kita kembangkan gitu ya. Terus kemudian kita pahamkan ke mereka gitu, sehingga mereka akhirnya jadi yakin, oh ya betul, kita harus berubah seperti itu. Dan lebih ke development personality-nya gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah yang resisten terhadap perubahan. Ini selain coaching performance juga performance development, ini diperlukan adanya coaching meaning and purpose gitu. Apa sih arti dari kehadiranmu, arti dari statusmu sebagai insan Pegadaian gitu. Terus kemudian juga kita sadarkan nilai apa yang sudah kamu berikan kepada perusahaan, pada keluarga, kepada agama gitu kan. Akhirnya nanti kita sadarkan sampai titik pemahaman, ketemu inner drive dari teman-teman tadi gitu. Ini loh tujuan utama kita lahir di muka bumi ini adalah sebagai khalifah di muka bumi yang bisa memberikan rahmatan lil alamin. Dan bekerja di Pegadaian itu hanyalah salah satu bagian dari ibadah. Maka ayo kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ayo bersungguh-sungguh dalam bekerja gitu ya. Ayo kita berubah supaya perusahaan ini tetap jaya sepanjang masa, bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan negara. Sampai tahapan itu ya, lubuk hati yang paling dalam pun kita ketok gitu. Kembali ke hal yang saya highlight juga tadi dari Bapak sampaikan, bahwa ternyata ada pemikiran bahwa merasa sudah baik gitu, merasa sudah benar, sudah menjadi yang terbaik, padahal sehingga menyebabkan masing-masing itu tidak ingin memperbaiki diri untuk lebih baik gitu Pak. Itu juga bisa disangkut pautkan dengan keloyalan gitu, karena kan loyal itu kan berarti kepentingan yang di luar daripada diri sendiri.
merasa baik di dalam, tapi perilaku yang ditunjukkan justru malah tidak menunjukkan keloyalan gitu, ingin rela berkorban, tapi malah mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, kira-kira nih Pak, terkait hal seperti ini, Bapak bagaimana sih tanggapannya terhadap tingkat loyalnya itu sendiri gitu? Apakah memang mengubahnya ataupun dengan mungkin ada metode apa gitu yang bisa dilampaikan gitu Pak dalam hal mempelajari SOP ataukah terus-terusan kita sosialisasi atau seperti apa gitu metode komunikasi yang Bapak ingin sampaikan? Oke, ya betul. Saya tegaskan ya, ketika seseorang itu merasa diri benar, dia sudah komplit terhadap ketentuan, padahal SOP-nya sih mengatakan begitu, berarti kalau dilihat dari sisi keloyalan gitu, sebetulnya dia tuh tidak loyal terhadap perusahaan, justru sikap dia itu mengkerdilkan perusahaan. Ya, karena insan pegadaian itu mencerminkan bagaimana nilai-nilai yang diterapkan di perusahaan itu, gitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana saya menyadarkan teman-teman yang tidak loyal tadi, gitu ya. Sering saya dalam setiap morning briefing ataupun sharing session ataupun motivation journey, saya membuat satu analogi gitu ya, cerita-cerita yang mudah diterima dan dicerna oleh teman-teman tadi ya. Nah, contohnya begini, kita tanya perbedaan sakit badan dengan sakit psikis gitu, apa gitu, sakit fisik dengan sakit psikis gitu. Ketika kita sakit fisik, maka orang yang pertama tahu adalah diri kita, ya kan? Tangannya pegal gitu, kepala pusing, kan pertama kita rasakan. Tetapi kalau pas sakit psikis atau penyakit hati, itu yang tahu kan orang lain. Oh, si A itu keras kepala, oh si A itu enggak mau dibilangin, orang itu sombong. Nah, saya buat satu analogi itu, terus kemudian saya terapkan dalam satu sesi tanya jawab misalkan, terus kemudian kita kumpulkan teman-teman di situ, ayo kita sebagai keluarga besar kita harus saling mengoreksi, kita harus berani saling mengkritik yang bersifat membangun seperti itu, sehingga komunikasi dan kolaboratif itu tercipta, sehingga kita tuh satu arah, satu langkah, supaya perilaku kita itu udah sesuai dengan nilai-nilai budaya akhlak gitu. Berarti dari saya kita simpulkan bahwa gaya komunikasinya ya berarti Pak yang benar-benar dibuat terbuka, dibuat untuk memberikan feedback, memberikan kritik yang baik gitu Pak. Sebenarnya dari Bapak sendiri apa sih yang Bapak harapkan gitu? Mungkin bisa Bapak sampaikan juga apakah itu tidak tetap menjalankan SOP ataukah seperti apa? Oke. Ini prinsip yang saya yakini gitu. Saya lebih menekankan dari proses sampai ke hasil itu merupakan hasil yang optimal, ya. Bukan pada hasil yang maksimal setinggi-tingginya, enggak. Gitu ya. Dari rangkaian proses input, terus kemudian processing dan output, gitu. Kita harapkan semua fungsi-fungsi itu optimal. Segala resource yang kita miliki, baik dari 6P, 5M gitu ya, itu inputannya harus optimal dari berbagai jalur, misalkan dari agen, itu diharapkan optimal, tapi juga bagus gitu ya. Bagus bukan dalam artian ini dari hasil yang dikarbit, dari yang di-generate, dari yang disulap gitu ya. Nah, terus kemudian dari sisi processing, kita juga harapkan semua sistem yang terlibat dalam proses bisnis ini benar-benar optimal, baik dari kanwil, dari area, dari cabang sampai level paling bawah, semua berikan kontribusi yang optimal, sehingga diharapkan output yang didapatkan itu menjadi optimal juga. Ketika kita udah upayakan dari proses input, terus kemudian juga proses bisnisnya kita optimalkan. Nah,
kita harapkan hasilnya kan optimal gitu kan. Tetapi kadang hasilnya tidak sesuai gitu ya, karena mungkin ada faktor eksternal lain yang di luar kendali kita sehingga hasilnya tidak optimal. Maka kita berserah diri saya yang di atas gitu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, ternyata hasilnya seperti itu. Sesudah kita evaluasi, kita review kembali, ternyata ada hal yang di luar kendali kita, maka ya kita terus wajib syukuri bahwa ini merupakan ketetapan yang di atas. Seperti itu. Oh, baik. Berarti memang perkataan yang lebih tepat itu optimal gitu ya, Pak. Jadi jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyebabkan merasa tertekan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih Pak Mariono yang sudah sharing pengalaman, menyampaikan pandangan pada podcast kita kali ini, berbagi ilmu terkait juga dengan akhlak, terkait juga dengan bagaimana komunikasi, bagaimana pengamalan di setiap harinya gitu. Sehingga kita juga dengan ilmu yang Bapak sampaikan, fraud-fraud yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang itu tidak akan terjadi kembali. Baik, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, dalam episode kedua Palanta Podcast Saluran Anti Fraud Kanwil Pekanbaru, mungkin ada closing statement mungkin dari Bapak? Baik, terima kasih Mas Angga atas kesempatannya di episode podcast Palanta pada kesempatan kali ini ya. Pertama-tama saya atas manajemen Kanwil 2 Pekanbaru tidak henti-hentinya berpesan pada segenap insan Pegadaian ya, agar senantiasa berkomitmen untuk menerapkan triple news Kanwil 2 Pekanbaru ini bagian dari fresh air ya. Kita bisa meningkatkan kinerja kita supaya kita bisa meningkatkan kinerja kita secara optimal dan aman tanpa ada satu hambatan gitu ya. Sehingga kita dapat berkontribusi dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan, namun tetap aman dan tidak ada fraud lagi. Mungkin demikian closing statement dari saya, Mas Angga. Baik, terima kasih banyak Pak Mariono selaku pemimpin wilayah Kanwil Pekanbaru. Dengan berakhirnya statement dari Pak Mariono tadi, maka berakhir juga podcast kita. Pesan dari saya, marilah kita sama-sama jaga diri, jaga teman dan jaga perusahaan. Salam sadar risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.